Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita saudara, namun kasih-Nya selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sebelum kita akan memulaikan hari kita pada hari ini, mari kita membawa hidup kita datang bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk membalas kebaikan Tuhan, tetapi karena Dia yang layak untuk kita puji, untuk kita sembah. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Sampai pada detik ini, sampai pada pagi hari ini ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami rasakan kebaikan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Engkau dengan penuh ucapan syukur. Karena Engkau baik, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Kami akan memuji Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan rasa syukur kami kepadamu. Mari sama-sama katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Dan ini pernyataan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh baik Tuhan, sungguh baik, Kau baik bagiku. Amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku mari nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik bagiku. Haleluya. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Yes, amin, amin Tuhan. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Sekali lagi naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dari hati-Mu yang paling dalam katakan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, baik. Ya benar Tuhan, Kau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau baik ya Tuhan. Ku mau setia sepanjang umur hidup.
Ini syukur kami, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, Engkau baik. Haleluya Tuhan, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Sempurnalah Engkau dalam jalan hidup kami. Di dalam hidup kami Tuhan, sempurna jalan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan dengan imanmu, saudara, katakan, Kau sungguh baik, baik bagiku. Ini yang kami rasakan bersama-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu nyata Ini yang kami rasakan dalam hidup. kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Ku mau setia Dan ini komitmen kami kepadamu ya Tuhan. hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh Yesus baik, Tuhan. baik bagiku. Amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Amin. Ku mau setia sepanjang umur hidup. Ini syukur kami, Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. kasih-Mu nyata dalam hidupku. Sebab itu kami mengagumi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu yang terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu Kasih-Mu, kasih-Mu yang kami rasakan ya Tuhan. sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yesus, Kau kami kagumi Tuhan. Kau ku kagumi, Yes, amin. dalam hati. Kasih-Mu Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sampai kini Kami rasakan kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. kasih-Mu tiada duanya. Mari sambil bisa angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan, sembah Tuhan, nyatakan kekaguman-Mu. Yes. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Yes, amin, amin, amin. Sampai kini ku akui Kasih-Mu Tuhan tiada duanya.
dasar hatimu yang paling dalam. Nyatakan kekagumanmu saudara untuk Tuhan kita. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, oh, ku akui kasih-Mu tiada. sekali lagi katakan, Yesus kau ku kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati. Amin, amin. Kasih-Mu Kasih-Mu besar dalam hidupku ya Tuhan. Sampai kini ku akui Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan ada dalam setiap hidup kami pagi ini Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu Tuhan. Rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu saudara. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini, sampai pagi hari ini kami akui kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami ya Tuhan. Duanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan dan tuntunan bagi langkah hidup kami. Berbicara bagi kami hari ini, buka mata rohani kami agar kami bisa melihat rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, saya percaya kita semua terus mengharapkan tuntunan Tuhan hari-hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Karena hanya firman Tuhan lah yang dapat memberikan kita kepekaan di hari-hari ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Baik, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ya, dan saya ambil dari ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sekali lagi saya bacakan Injil Matius 6 ayat 21 sampai 23. Injil Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, firman ini berkata mata ini adalah pelita tubuh ya. Kita kemana-mana, kita mau berjalan, kita mau menuju kemanapun, itu kita membutuhkan mata. Kenapa ayat ini berkata mata adalah pelita tubuh? Iya, karena tubuh ini mau
ngapain aja itu mata lah yang menentukan, ya. Makanya dikatakan mata itu adalah pelita tubuh, ya. Dan jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, saya percaya Tuhan Yesus itu selalu berbicara dengan perumpamaan. Ya, Yesus di sini sedang berbicara tentang mata, itu tentang mata rohani kita, saudara. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata rohani itu adalah salah satu cara untuk kita melihat perkara-perkara rohani yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, dan mata rohani itu hanya bisa terang saat iman kita itu di dalam Tuhan juga ya bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, Yesus berkata mata adalah pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ada begitu banyak orang Kristen yang dalam hidupnya itu salah terus mengambil langkah, salah terus berjalan. Ini diakibatkan kenapa? Karena matanya itu, mata rohaninya itu tidak bisa melihat rencana Tuhan. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, mengapa sering orang itu salah mengambil keputusan, salah mengambil langkah? Ada begitu banyak orang yang salah menikah, ada begitu banyak orang yang salah di dalam memilih tujuan hidup sehingga hidup mereka itu tidak karu-karuan. Untuk bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada cara lain selain kita hanya memandangnya lewat mata rohani. Jika mata rohani kita itu gelap, maka kita tidak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan. Ketika saya belum bertobat, mata rohani saya sama sekali tertutup. Ya, justru hal-hal yang jelek itu bagi saya itu baik. Kenapa? Karena mata rohani saya nggak melihat. Hal-hal yang bagi dunia ini baik, bagi saya itu baik dulu. Tapi ketika saya bertobat menerima Yesus, mata rohani saya dicelikkan. Sehingga saya bisa melihat seperti Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang aku anggap rugi. Kenapa? Karena mata rohaniku telah dicelikkan oleh Kristus. Orang yang mata rohaninya sudah dicelikkan oleh Tuhan, dia tuh bisa melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan buat. Sehingga perkara-perkara yang baik bagi dunia ini tidak lagi baik menurut kita. Hal-hal yang dibanggakan oleh orang dunia itu bagi kita itu bukan lagi hal-hal yang membanggakan. Ya, kalau dulu orang bangga dengan harta, orang bangga dengan ini, ya dulu kita juga bangga akan hal itu. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, maka semua itu tidak menjadi kebanggaan lagi. Apa yang menjadi kebanggaan kita adalah Tuhan. Ada begitu banyak orang salah jalan, salah pilih pasangan hidup, salah bekerja, salah menentukan jodoh, salah menentukan ini dan itu. Kenapa? Karena mata rohaninya mereka itu belum dicelikkan. Yesus berkata mata itu pelita tubuh, ya. Bagaimana cara kita memandang? Ya, Tuhan berkata jika matamu itu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, tetapi jika matamu itu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ya, ini berbicara tentang cara pandang kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini itu akan sangat menentukan kemana arah hidup kita akan dibawa. Kalau kita memandang dunia ini adalah harta, materialistis, kalau kita memandang dunia ini adalah dari sisi kedagingan kita, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan memiliki apa yang dunia tawarkan. Makanya tidak sedikit orang yang akhirnya rela meninggalkan iman kepercayaannya pada Kristus hanya karena mendapat tawaran dunia, kekayaan, uang. Tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri, tidak sedikit orang menjadi simpanan. Kenapa? Karena cara pandang mereka, mata rohani mereka itu tertutup. Mereka pikir dengan mereka punya rumah, punya mobil, punya segala kemewahan, itu adalah kesuksesan bagi dunia ini. Padahal mereka lupa bahwa apa yang dipandang dunia itu baik, dipandang Tuhan itu tidak baik. Kita perlu meminta kepada Tuhan untuk mencelikkan mata rohani kita agar kita bisa melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Bahkan seorang yang sudah dipulihkan hidupnya, yang mata rohaninya sudah dicelikkan, dia bahkan bisa melihat penderitaannya itu adalah sebuah kebahagiaan.
Ya, kita hanya bisa melihat cara pandang dalam hidup ini dengan cara pandangnya Tuhan hanya ketika mata rohani kita sudah dicelikkan. Ya, makanya Alkitab bilang, ya berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita tidak akan mungkin bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda selama mata kita, mata iman, mata rohani kita belum dicelikkan oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sudah dicelikkan mata rohaninya, bahkan penderitaannya pun dapat dianggap sebuah kebahagiaan. Karena dia bisa melihat jauh di depan apa yang sedang Tuhan sediakan bagi dia. Sangat penting dan sangat perlu bagi kita untuk memiliki mata iman, mata rohani yang baik. Kenapa? Karena mata itu adalah pelita tubuh. Ya, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau mata yang adalah terang saja sudah jahat, ya, padahal dia harusnya berfungsi sebagai penerang jalan kita, sudah jahat. Ya, jadi betapa gelapnya segala yang gelap dalam hidup kita. Saudara, Tuhan itu sudah menyediakan jalan dan rencananya bagi setiap kita yang percaya. Tapi kita hanya bisa melihat jalan Tuhan dan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu hanya ketika mata rohani kita sudah dicelikkan. Mari kita hari-hari ini terus meminta pada Tuhan. Mari kita banyak bergaul dengan firman Tuhan. Bagaimana agar mata rohani kita dibukakan? Yang pertama, mintalah pada Tuhan agar mata iman kita dicelikkan. Yang kedua, banyaklah bergaul dengan firman Tuhan. Banyak baca Alkitab. Kenapa? Lambat laun firman itu akan mulai mengubah cara pandang kita. Firman itu akan mulai membuka mata rohani kita. Ya, agar kita ini bisa melihat perkara-perkara apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kita perlu memiliki cara pandang yang benar. Kita perlu memiliki mata iman di dalam hidup ini agar kita dapat melihat perkara Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan ketika kita sedang ada dalam penderitaan, kita bisa melihat itu sebagai satu kebahagiaan kalau mata rohani atau mata iman kita itu sudah dicelikan oleh Tuhan. Karena itu saudara, ya biarlah kita hari-hari ini mau terus setia, biarlah kita hari-hari ini mau terus mengejar Tuhan, biarlah kita hari-hari ini mau terus mengejar perkenanan Tuhan. Agar kita ini bisa melakukan dan bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Agar kita bisa mencapai rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Hanya ketika mata iman kita dicelikan. Ingat, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita mau minta Tuhan singkapkan dengan mata rohani kita, agar kita dapat melihat semua hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami. Engkaulah yang sanggup membawa kami kepada rencana-Mu yang sempurna. Bukakan mata iman, mata rohani kami untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak ingin salah langkah dalam hidup ini, kami mau dicelikkan mata kami. Tertuju padamu, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku kuserahkan padamu, kuserahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu. Katakan dengan imanku, mau mengikuti kehendak-Mu. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti
mata kami terus tertuju kepadamu, terus tertuju kepada rencanamu. Engkau yang mencelikkan mata rohani kami Tuhan. Engkau yang membukakan mata kami agar bisa melihat rencanamu. Kami rindu Tuhan untuk terus memandang kepada rencana Tuhan atas hidup kami supaya kami tidak salah melangkah. Berkati setiap mereka yang setia bangun di pagi hari mencari Engkau, mencari hadirat-Mu Bapa. Berkati Tuhan, berkati hari ini menjadi hari yang penuh damai sejahtera, sukacita bagi kami. Bahkan Tuhan menjawab setiap doa permohonan kami. Diberkati mereka yang hari ini bekerja Tuhan, di dalam rumah, di luar rumah, bahkan di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Diberkati yang bersekolah, yang kuliah diberkati. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami hari ini, Tuhan buat itu berhasil. Berkati mereka yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Biarlah hidup kami terus ada dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Engkau terus juga memberkati setiap mereka yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang memiliki beban persoalan yang berat, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biar hari ini menjadi hari penuh damai sejahtera. Kami perkatakan kami sehat, kami perkatakan kami bersukacita, kami perkatakan segala masalah kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami. Kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi di hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa ini dalam keamanan, ketentraman. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan menyertai bangsa kami. Terima kasih buat segala anugerah yang terbaik hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya